Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel saya Fajar Dian TV di Mapel Prakarya kelas 7 semester genap aspek pengolahan yang kedua. Lanjutkan materi yang kemarin tentang hasil samping sayuran. Seperti biasa, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini diberikan kemudahan dan kepahaman, serta jangan lupa bersyukur untuk pandemi ini. Walaupun di tengah pandemi kita bisa melaksanakan pembelajaran daring, diberikan nikmat sehat. Langsung saja untuk mulai pembelajaran kali ini, materinya yaitu tentang teknik pengolahan pangan. Di pertemuan sebelumnya sudah mengulas tentang pengertian hasil samping sayuran itu apa, terus jenis-jenis sayuran yang bisa untuk hasil samping itu apa, terus yang memiliki kandungan manfaat itu apa saja. Kali ini kita akan membahas tentang teknik pengolahannya. Ya, teknik pengolahan ini juga seperti di semester pertama kemarin, di pertemuan aspek pengolahan yang satu juga sudah bahas tentang teknik pengolahannya. Ini selalu akan kita bahas karena ini yang kita gunakan untuk praktek. Langsung saja bisa dilihat ini contoh gambar-gambarnya. Ada yang memasak edamame, ada yang menggoreng ikan. Itu teknik pengolahan. Teknik pengolahan sendiri dibagi menjadi dua. Tak lupa-lupanya, tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya. Ada dua, yaitu tentang teknik basah, panas basah dan panas kering. Panas basah disebut moist heat cooking juga boleh. Teknik panas kering, dry heat cooking juga boleh. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, teknik pengolahan panas basah atau moist heat. Keterangannya adalah menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkan makanan dengan tidak melebihi suhu didih. Ingat, untuk mematangkan makanan itu kita butuhkan bahan dasar cairan atau air agar makanan tersebut bisa matang. Contohnya sayur yang direbus, contohnya sop, agar sayur itu bisa matang. Kalau kalian makan sop mentah dari sayurnya langsung, itu bukan sop, tapi itu lalapan. Kalau direbus dengan menggunakan teknik basah ini disebut sop. Yang gunanya tidak melebihi suhu didih, artinya tidak terlalu matang. Kalau mendidih matang artinya bahasa Jawanya itu nyunyut ya, atau tidak bisa dikonsumsi terlalu lembut. Itulah pengertian dari teknik panas basah. Nah, teknik panas basah ini dibagi lagi menjadi 7 macam, yaitu merebus menutup bahan pangan, poaching, tadinya boiling, terus merebus dengan sedikit cairan atau braising, menyetup atau stewing, mengukus atau steaming, mendidih atau simmering, yang ketujuh terakhir mengetim. Kita bahas satu persatu. Yang merebus atau boiling ini menggunakan air tapi agak banyak. Contohnya merebus air, merebus telur, merebus mie, tahu kan? Terus yang poaching, merebus menutup bahan pangan, bisa ditutup, merebus tapi ditutup, ya kan, itu disebut poaching. Yang ketiga, merebus dengan sedikit air atau braising. Lah, braising ini hampir sama dengan ini. Yang pada gambar edamame itu direbus dengan sedikit cairan, ya kan, nggak terlalu nyunyut, nggak terlalu banyak, bahasa Jawanya itu nyunyut. Terus teknik menyetup, menggulai, stewing, hampir mirip dengan ini ya, hampir mirip dengan braising, tapi ini dengan tekniknya biasanya itu lebih nyemek-nyemek, bahasa Jawanya itu nyemek-nyemek, ditutup terus untuk mematangkan, untuk melembutkan daging atau sayuran, itu disebut menggulai. Terus mengukus, kalau mengukus ini biasa kalian jumpai itu untuk mengukus bolu, mengukus bakpao, itu menggunakan uap airnya, disebut mengukus atau steaming. Kalau mendidih, simmering, itu biasanya kalian gunakan untuk bapak kalian kalau ngopi, kopi itu butuh yang benar-benar mendidih.
air yang benar-benar mendidih. Terus yang terakhir mengetim ini pada gambar, contohnya pada gambar ini, yaitu tahu coklat kompon, coklat balok, ya kan? Agar bisa cair, dia menggunakan teknik mengetim. Dua macam wadah. Wadah yang pertama berisi air, wadah kedua berisi potongan coklat tersebut, dimasukkan jadi satu, diaduk-aduk terus sampai benar-benar mencair. Ingat, jangan sampai airnya itu masuk ke coklatnya, karena bisa merusak komposisi coklatnya. Itulah teknik panas basah. Terus yang kedua, teknik panas kering atau dry heat cooking. Keterangannya, mengolah bahan pangan tanpa bantuan dasar cairan untuk mematangkannya. Ingat, beda dengan tadi moist heat, sekarang dry heat itu tidak perlu air, tapi perlunya minyak untuk mematangkannya, cuma panas saja agar makanan tersebut menjadi matang. Jenisnya yaitu ada 5, yaitu menggoreng minyak banyak, deep frying, menggoreng dengan minyak sedikit atau shallow frying, teknik menumis, sauteing, teknik memanggang, baking, dan membakar, grilling. Kita bahas yang pertama, deep frying. Deep frying ini dengan minyak banyak. Contohnya biasa kalian jumpai itu yang orang menggoreng tahu bulat, jamur crispy yang di pinggir-pinggir jalan itu gorengan. Mereka itu menggoreng wajan besar, terus apinya besar juga dan itunya minyaknya banyak menutupi wajan. Gunanya untuk apa deep frying ini? Agar makanannya tersebut menjadi benar-benar rata dan crispy, crunchy. Itu disebut deep frying. Yang kedua, shallow frying, menggoreng dengan sedikit minyak. Contohnya pada gambar ini menggoreng ikan, menggoreng telur, itu minyaknya sedang saja. Terus menumis, sauteing, tahu kan? Menumis biasa menumis kangkung, itu minyaknya sedikit yang digunakan. Terus memanggang, baking, contohnya pada gambar memanggang roti atau brownies. Artinya api tidak langsung terkena pada makanan tersebut, itu disebut memanggang. Kalau yang terakhir itu grilling, membakar, api langsung kena ke makanan tersebut, ke bahan makanan tersebut. Contohnya membakar jagung, membakar sate, itu disebut membakar atau grilling, api langsung terkena bahan makanan tersebut. Sudah ya, mungkin cukup sekian pertemuan kali ini. Sebelum saya pamit, saya memberikan tugas terlebih dahulu. Sebutkan contoh nama masakan dari pengolahan hasil samping sayuran. Ingat, nama makanannya, nama masakannya. Tulis 10 saja urut ya. Contohnya tadi seperti tumis kangkung, ya kan, menggunakan teknik menumis. Bawah banyak, tulis sampai 10 macam. Dengan ketentuan sebagai berikut, tulis di buku tulis nama, nomor absen kalian, sertakan. Jangan lupa di foto, kirim di Google Classroom atau japri WA saya secara langsung. Dikumpulkan terakhir seminggu dari sekarang. Tugas yang tidak sesuai ketentuan tidak saya terima. Sebelum saya pamit, jangan lupa tulis nama, nomor absen di kolom komentar agar saya tahu siapa saja yang sudah menyaksikan video pembelajaran kali ini, mengikuti pembelajaran daring kali ini, agar saya bisa mencatat di nilai presensi kehadiran mapel prakarya. Cukup sekian dari awal sampai akhir. Ada kata-kata saya yang kurang jelas, saya minta maaf. Saya tunggu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.